Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai analisis regresi. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui bagaimana pola variabel dependen atau kriteria dapat diprediksikan melalui variabel independennya atau prediktornya. Bentuk persamaannya seperti ini. Ini Y, terus di atasnya ada seperti topi gitu. Kemudian sama dengan A ditambah B X, ya. Y-nya itu adalah variabel dependennya ataupun kriterium yang diprediksikan, kemudian A adalah konstanta dan B adalah arah atau gradien. Kalau B-nya positif, arah regresi naik, kalau B-nya negatif, arah regresinya turun. Contoh, berikut adalah hasil tes matematika X, yang X itu hasil tes matematika dan tes statistika Y. Bagaimanakah persamaan regresinya? Oke, ini soalnya ada 5 orang siswa. Siswa yang A itu matematikanya 20, statistiknya 16. Siswa yang B itu matematikanya 20, statistiknya 12. Nah, datanya itu diurutkan dulu, tapi diurutkan berdasarkan X-nya. Misalnya saya punya datanya seperti ini ya. X itu adalah misalnya dia nilai matematika, kemudian Y-nya itu adalah nilai fisika. Jadi saya mau mencari apakah ada pengaruh nilai fisika nilai matematika terhadap nilai fisika gitu. Ini datanya. Nah, datanya ini diurutkan dulu, tapi diurutkan berdasarkan X-nya. Jadi kita urutkan dari yang paling besar ya. Kita ambil itu satu paket. Kita ambil datanya itu satu siswa ya. Diurutkan. Jadi yang pertama, yang paling besar tuh ini. Lalu yang kedua tuh ini, sama-sama 80. Kemudian 75. 75 juga. Seperti itu. Jadi diurutkannya tuh berdasarkan X-nya dari yang paling besar ya. 80, 80, 75, 75, 60, 60, 55. Nanti Y-nya akan mengikuti ya. Data yang ini tuh sudah diurutkan. Jadi 20, 20, 12, 12, 6 sudah diurutkan. Y-nya itu 16, 12, 10, 8, 4. Kita cari jumlahnya dijumlahkan. Jadi X dijumlahkan, Y-nya juga dijumlahkan ya. Dapat 70 dan 50. Kemudian dicari rata-ratanya, berarti 70 dibagi banyaknya data 5. 14. Ini 50 dibagi 5. 10. Jadi ini 70 dibagi 5 sama dengan 14. 70 dibagi 5 banyaknya data. Ada 5 siswa. Kemudian cari X kecil. X kecil tuh bisa ditulis gini biasanya. Versi latinnya ya. X gini. Jadi untuk membedakan dengan X besar. X kecilnya itu adalah selisih dari X dikurangi sama rata-ratanya. Bukan selisih, tapi X dikurangi sama rata-ratanya ya. Jadi ada angka negatif. Yang pertama itu 20 dikurangi 14. Itu 6. Jadi 20 dikurangi 14 ya. Sama dengan 16. Yang bawah juga sama 20 dikurangin 14. Dan seterusnya. 12 dikurangin 14 kan minus 2. Jadi ditulis ya minusnya. Kemudian X kuadrat berarti X-nya ini dikuadratkan. Jadi 6 kuadrat itu 36. Ini juga sama. Minus 2 dikuadratkan. Min 2 dikali min 2. Itu 4 ya. Kemudian dihitung jumlahnya. Jadi ini semua dijumlahkan 144. Y juga sama. Y itu adalah Y yang besar ini dikurangin sama rata-ratanya 10. Jadi 16 dikurang 10. 6. Kemudian 12 dikurang 10. 2. Dan seterusnya dihitung. 0. Kemudian min 2, min 6. Y kecil kuadrat itu sebelahnya Y ini dikuadratkan. Jadi 6 kuadrat, 36 ya. Semuanya dihitung. 4, 0, 4, 36. Kemudian dijumlah. Jumlahnya 80. Lalu X dikali Y. X kecil dikali Y kecil ya. Berarti yang ini dikali sama ini.
Jadi 6 dikali dengan 6, 36. Lalu 6 dikali dengan 2, 12 ya. Ini adalah 6 dikali 2. Dihitung semuanya, kemudian dijumlah. Jumlahnya 100. Jumlah data N-nya itu 5 ya. Ini ada 5 siswa. Kemudian K-nya itu 3. K itu yang mana? K itu ini. Ini 1, 2, 3. Jadi ada 3 kelompok data. Kita cari model regresinya. Y topi sama dengan A ditambah B X. B-nya itu adalah sigma X Y yang kecil dibagi dengan sigma X kuadrat. Yang ini ya, jadi 100 ini. 100. Kemudian ini ya, 144. Nah, ini dapat 0,69. Lalu untuk mencari A, kita masukkan rumus Y rata-rata dikurangi B X rata-rata. Jadi sama dengan Y rata-rata itu kan ini ya, 10 dikurangin B-nya 0,69 dari sini dikali 14. 14 itu yang ini rata-ratanya. Dapat 0,28. Jadi model regresinya adalah Y sama dengan A-nya 0,28 masukin ke sini ditambah karena B-nya itu positif ya, jadi tambah 0,69X. Selanjutnya kita cari jumlah kuadrat untuk kita isi nanti di tabel ANAFA-nya. Ini tabel ANAFA seperti ini. Dihitung dulu jumlah kuadrat total ya, JKT itu adalah sigma Y dikuadratkan. Jadi Y-nya tuh di yang ini nih. Jadi Y-nya dikuadratkan. Ini yang pertama ya, 16 kuadrat. Kita masukin nih ke sini. Kemudian 12 kuadrat. 10 kuadrat. 8. 4. Lalu dijumlah dapat 580. Selanjutnya kita cari regresi A, jumlah kuadrat regresi A ya, JKA itu sigma Y-nya dikuadratkan kemudian dibagi dengan N. Sigma Y-nya itu yang ini 50 ini dibagi dengan banyaknya data, banyaknya siswa di sini ada 5. Jadi 50 kuadrat dibagi 5 sama dengan 500. Total direduksi atau dikoreksi JKR itu sama dengan JKT dikurangi JKA. Ini sama dengan sigma Y kuadrat tuh sama dengan ini sebenarnya 80. Kita udah hitung ya. Ngambil langsung dari tabel bisa 80. Kemudian regresi B atau JKB itu adalah B-nya dikali sama sigma XY. B-nya itu yang ini 0,69. Sigma XY-nya itu yang ini. Jumlah dari X dikali Y kan? Jadi dikali 0,69 dikali 100 dapat 69. Sisa JKS, jumlah kuadrat sisa, itu adalah JKR-nya dikurangi dengan JKB. JKR-nya tadi 80 dikurangi sama JKB-nya 69 ya. Ini ngambil dari atasnya sih. Dapat 11. Galat JKG jumlah kuadrat galatnya. Ini rumusnya. Jadi dia itu dihitung berdasarkan kelompok ya. Tadi kan kita sudah mendapatkan nih kelompoknya tuh ada tiga kelompok. Oke, ini kelompoknya. Oke, kan ada 3 kelompok ya. Ini kelompok ke-1 nih 20 ini, kemudian 12 ini kelompok kedua, dan yang ini adalah kelompok ketiga. Kita mulai dari kelompok yang pertama dulu ya. Kelompok yang ke-1 tuh datanya 20, 16 dan 20, 12. Yang kita ambil itu data Y-nya. Sebenarnya data Y dari kelompok-kelompok ya. Jadi ini dijumlahin 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Kemudian dikurang 16 ditambah 12 dikuadratkan. 16 ditambah 12 dikuadratkan dibagi banyaknya anggota kelompok. Di sini ada 2 ya, 1, 2 kan. Ini 1, ini 2. Jadi 2. Kalau misalnya nih kelompoknya ada 3 nih. Misalnya ini juga 20 ya. Berarti di sini ditambah lagi. Tambah 10
kuadrat. Kemudian yang di dalam kurung juga sama, ditambah 10. Lalu 2-nya diganti jadi 3. Gitu. Kalau misalnya ada 3 anggota kelompok ya. Selanjutnya yang kelompok kedua sama, jadi 10, cuma ada 2 anggotanya, jadi 10 masukin, kemudian 8 masukin, lalu masukin ke sini juga ya. Jadi ke sini 10 sama sini juga 8 ya. Dibaginya 2 karena ada 2 anggotanya. Nah, yang ketiga cuma ada 1, jadi 4 kuadrat. Yang ini ya. Ini cuma ada 1. Masukin ke sini 4 kuadrat per 1. Sebenarnya kalau anggotanya 1 tuh hasilnya pasti 0 ya. Jadi nggak dihitung juga nggak apa-apa. Ini dihitung semua dapat 10. Lalu tuna cocok JKTC itu adalah JKS dikurangin JKG. JKS tadi kita dapat 11. Lalu JKG-nya 10. Jadi dikurangi aja. 11 kurang 10, 1. Nah, FT itu merupakan nilai pada tabel distribusi F. Uji regresinya itu nanti menggunakan FH. FH-nya itu, F hitungnya itu adalah RJKB dibagi dengan RJKS. Untuk F tabelnya kita gunakan alfa 0,05, DK1-nya 1, DK2-nya N-2. N-nya kan 5 ya, 5 min 2. Jadi 3. Jadi DK1 1, DK2 3. Lalu untuk uji linearitas, F hitungnya RJKTC dibagi RJKG, ini nanti ada di tabel ANAFA-nya. Untuk F tabelnya kita gunakan alfanya 0,05, lalu DK1-nya itu K-2. K-nya ada 3 tadi. 3 min 2, 1. DK2-nya N min K. 5 min 3. Jadi 2. DK1, 1. DK2, 2. Oke, yang di atas ini adalah format tabelnya ya. Format tabel ANAFA itu seperti ini. Jadi ada sumber variasi, ada DK, jumlah kuadrat, rata-rata jumlah kuadrat, lalu ada F hitung dan F tabel. Kemudian, nah ini diisi dari data-data yang tadi kita sudah hitung. Oke, kita mulai dari yang pertama totalnya dulu. Total itu ada 5 ya. Kan ada 5 orang siswa. Kemudian jumlah kuadrat total itu yang ini nih. 580 ya, kita masukin di sini. Lalu DK-nya, derajat kebebasannya. Untuk regresi A itu 1, regresi B juga 1, regresi B-nya juga 1 ya. Ini untuk ANAFA satu jalur, regresi A-nya 1, regresi B 1. Lalu sisanya itu adalah N-2, jadi 3, kan 5 dikurang 2. Kemudian untuk tuna cocoknya, DK-nya itu adalah K-2. K-nya tadi 3 ya, 3 min 2 berarti 1 ya. Lalu galatnya itu adalah N-K, ini ada di sini ya. N-K itu adalah N-nya 5 dikurangin K-nya 3, jadi 2 ya. Lalu kita masukin jumlah kuadrat yang tadi kita hitung. JKA-nya itu adalah 500 nih, ini. Yang 500 ini kita masukin. JKB-nya ini 69. Kemudian sisanya 11. Lalu tuna cocoknya 1. Galatnya ini ya, galatnya tuh ini 10. Untuk rata-rata jumlah kuadrat ini sebenarnya tinggal dibagi dengan DK-nya. Jadi rata-rata jumlah kuadrat A, RJKA itu berarti 500 dibagi 1. Gitu. Jadi ini 500 ya. Dapat dari 500 dibagi 1, dibagi sebelahnya. Ini juga sama, 69 dibagi 1. Lalu ini 11 dibagi 3. 3,7. Kemudian 1 dibagi 1, 10 dibagi 2. Lalu untuk F hitungnya itu adalah RJKB dibagi dengan RJKS. Jadi ini 69 dibagi dengan 3,7. Hasilnya sekian, 18,6. Sama yang ini juga 1 dibagi 5, 0,2. Untuk F tabelnya, untuk yang atas itu alfanya tadi 0,05, DK1-nya 1, DK2-nya 3. Cari di tabel F. Ini ya, ini critical value-nya 5%, 1,
3. Kan DK1 1, DK2-nya 3 ya. Ini dia, 10,13. Untuk yang bawah itu kita pakai yang ini. DK1-nya 1, DK2-nya 2. Ini 0,05, 5% ya, 0,05. DK1-nya 1, DK2-nya 2. Itu 18,51 ya. Uji signifikansi regresi dulu. Hipotesis yang diuji itu adalah beta sama dengan 0. Koefisien regresinya tidak berarti atau tidak nyata atau tidak signifikan ya. Kemudian H1-nya betanya lebih besar dari 0. Jadi koefisien regresinya berarti. Kriteria pengujiannya terima H0, tolak H1 jika F hitung lebih kecil dibandingkan F tabel. Dan tolak H0, terima H1 jika F hitungnya lebih besar. Kita dapat tadi F hitungnya itu ini ya, 18,6. F tabelnya 10,13. Ini lebih besar. Jadi tolak H0, terima H1. Maka dapat disimpulkan koefisien regresinya signifikan. Kemudian uji linearitas. Hipotesis yang diuji H0-nya model regresinya tuh ada tanda sama dengannya. Jadi model regresinya linear. Kalau H1-nya itu ada tanda lebih besar. Model regresinya tidak linear. Kriterianya terima H0, tolak H1 jika F hitung lebih kecil dari tabel. Dan sebaliknya, kita dapat tadi F hitungnya 0,2. Yang ini. Ini tabelnya. Lebih kecil dari tabel, maka terima H0, tolak H1. Dapat disimpulkan regresinya linear. Lalu kita uji koefisien korelasi dan uji signifikansi koefisien korelasi. Kita cari dulu koefisien korelasinya dengan rumus ini. Sigma XY itu 100 ada di tabel ya tadi ya. Ini XY kecil ya, yang ini. Ini 100 kemudian dibagi 144, yang ini dikali dengan 80 yang ini ya. Ini di akar kuadrat dapatnya 0,93. Uji signifikansinya kita hipotesisnya itu H0-nya itu ya, maaf ya, hipotesisnya ketinggalan. Hipotesisnya rho sama dengan 0, rho lebih besar dari 0. Koefisien korelasinya terima H0, tolak H1 jika T hitung lebih kecil dari T tabel ya, dan sebaliknya. Konversi dulu ke nilai T dengan rumus ini, R akar kuadrat sekian-sekian. Ini sama dengan 0,93 dikali akar, N-nya tadi 5 ya, akar 3 dibagi sekian, sama dengan 4,38. Cari di tabel T, alfa yang 0,05 dan DK-nya tuh N-2, DK-nya tuh 3. Diperoleh T tabelnya 2,353. Ini cari di uji satu pihak ya, cari di tabel uji satu pihak 0,05 ini, kemudian 3, 2,353. Karena T hitungnya lebih besar, T hitungnya itu sama dengan 4,38. Itu lebih besar dibandingkan 2,353 ya, T tabelnya. Maka tolak H0 ya. H0 terima H1. Jadi dapat disimpulkan korelasinya signifikan. Lalu koefisien determinasi KD itu rumusnya adalah koefisien korelasi dikuadratkan dikali 100 ya. Jangan dikali 100 dibagi 100 ya. Dikali 100 dapat 86,49%. Jadi dapat dinyatakan bahwa 86,49% variasi dari variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X melalui persamaan regresi Y sama dengan 0,28 ditambah 0,69X.
Atau dapat pula dinyatakan bahwa kontribusi kemampuan matematika terhadap skor statistika sebesar 86,49%. Sisanya 13,51% yang memberikan kontribusi terhadap skor statistik adalah faktor atau variabel lain. Yaitu untuk pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.